Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa sekalian dan pendengar yang berbahagia, semuanya semoga dirahmati, diberkahi, diberikan keselamatan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Pada kesempatan pertemuan kita malam hari ini akan membahas tentang negara di dunia ini yang secara komunitas bersama sedang merasakan siksa neraka. Saat ini sesuai dengan laporan dari yang dikelola setiap tahun dan dilaporkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu World Happiness Report, yang mencatat negara-negara di dunia ini yang penduduknya paling bahagia dan negara yang penduduknya paling merana. Alias secara umum penduduk dalam negara-negara ini akan mengalami kenikmatan surgawi dan merasakan kesengsaraan nerakawi. Kita mundur ke belakang membahas tentang konsep surga dan neraka, bahwa surga dengan bahasa Arab jannah itu identik dengan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, kedamaian dalam hidup ini dan juga nanti. Begitu juga neraka yang dalam bahasa Arabnya adalah nar, identik dengan kesusahan, kegundahan, kepayahan, kegelisahan, kesakitan, kepedihan. Dan keduanya, baik surga ataupun neraka itu sudah ada tersedia di planet bumi kita ini. Berikut sudah ada penghuninya, termasuk penghuni secara komunitas bersama ataupun secara individual, satu persatu, orang per orang. Para pemirsa sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah, orang yang masuk surga di bumi ini itu sebenarnya tidak harus orang-orang yang beragama samawi, tapi bisa juga orang-orang yang mengikuti agama Arodi. Agama samawi adalah agama yang terkenal dengan agama Abrahamik, yang mempunyai kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan agama-agama Arodi, agama-agama alami, bumi, ya, ini biasanya tidak memiliki kitab suci. Loh, kalau punya kitab suci itu adalah kata-kata bijak, anjuran dan ajaran dari pemuka agamanya. Termasuk diantaranya adalah agama Kapitayan, agama Bali, bukan agama Hindu ya, Bali itu bukan Hindu tapi bercampur dengan keyakinan Hindu. Agama Kaharingan, ya, dan agama-agama kuno yang lain yang menerapkan sistem monoteisme, ya, animisme sekaligus dinamisme.
Apakah mereka juga akan masuk surga? Iya. Apakah ustadz ini ustadz yang plural, aliran pluralisme dalam agama? Saya tidak mengatakan iya atau menolak. Karena Allah sendiri yang menyampaikan bahwa setiap manusia yang percaya, yang beriman, baik dia memeluk agama Yahudi ataupun Nasrani ataupun Syafi'i, Konfusianisme atau Konghucu, agama Shinto, agama Kejawen, Kapitayan, Keharingan, Hindu, Buddha dan lain-lain, asalkan dia percaya kepada adanya Tuhan Allah, itu kalau menurut agama Samawi. Kalau menurut agama Arodi, agama bumi, yang membumi, alami, macam-macam sebutannya. Sang Hyang Widi, Gusti Allah, Gusti ingkang akarya jagat, Ahura Mazda, dan lain sebagainya. Intinya merujuk pada satu zat yang sama, yaitu Sang Pencipta jagat raya beserta seisinya. Dia percaya akan adanya Allah, akan adanya Tuhan, dan akan adanya kehidupan setelah kematian, yaumul akhir. Karena manusia ini tidak sama seperti hewan. Ketika manusia meninggalkan dunianya, dia akan bertanggung jawab jiwanya di hadapan Sang Pencipta. Itulah yang namanya kehidupan setelah kematian. Baik kehidupan itu di alam barzakh, penantian, ataupun kehidupan setelah dibangkitkan di bumi kita ini. Menjadi sosok manusia kembali yang asfala safilin atau a'la iliyin. Derajat yang rendah ataupun derajat yang tinggi, tergantung dharma amal perbuatannya. Percaya akan adanya kehidupan setelah kematian, yaumul akhir atau akhirat. Percaya akan adanya akhirat. Dan dia berbuat baik terhadap sesama, menolong, menyayangi, menghormati, berbakti, tidak ada rasa iri, dengki, dendam, wa amilas sholihan, beramal saleh, berbuat baik, berlaku saleh. Maka mereka akan tetap mendapatkan ganjaran atau pahala, balasan sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan di sisi Tuhan mereka. Dan dia akan hidup dengan kehidupan yang aman, nyaman, damai, tidak ada rasa ketakutan di dalamnya. Falahum ajruhum inda rabbihim. Para pemirsa dan saudara pendengar sekalian rahimakumullah, ini bukan kata Ustadz Nur Ihya, tidak, tapi Allah sendiri yang menyampaikan dalam dua ayat yang berbeda dalam dua surat. Redaksi ayatnya berbeda, tapi intinya sama. Surat Al-Baqarah ayat 62 dan surat Al-Maidah ayat 69. Yang surat Al-Baqarah ayat 62 redaksi ayatnya adalah innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, dan orang-orang yang memeluk agama Yahudi, serta orang-orang yang memeluk agama Nasrani. Begitu juga orang-orang yang menekuni dunia spiritualitas menjadi
biksu, pedande, ya, penganjur-penganjur agama, menjadi syekh, ya, menjadi petapa-petapa, sobiin. Maka barang siapa di antara mereka ini, intinya adalah ini, barang siapa di antara mereka, siapapun dan apapun agamanya, yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Ahura Mazda, kepada Gusti Engkang Akarya Jagat, dan mau berbuat baik, beramal saleh, tidak saling bermusuhan, baik antar sesama umat beragama, ataupun antar umat seagama, ataupun antar sesama umat manusia. Dia berbuat baik, menghormati, menghargai semua orang. Maka bagi mereka adalah pahala yang diberikan dari sisi Tuhan mereka, dan di akhirat atau di kehidupannya, ya, baik dunia ataupun akhiratnya, kini dan nantinya, dia tidak akan merasa takut dan tidak perlu cemas, merasa gundah dan susah. Karena apa? Balasan amal perbuatan yang telah ia lakukan, efek positifnya, ganjarannya, pahala ujroh gajinya dapat ia nikmati, baik kini dan nanti. Walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini yang surat Al-Baqarah ayat 62. Sekarang yang surat Al-Maidah ayat 69. Redaksinya adalah innalladzina amanu walladzina hadu wassabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, hampir sama redaksinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memeluk agama Yahudi dan orang-orang Sobi'i serta orang-orang Nasrani, ya, itu kriterianya adalah barang siapa di antara mereka yang percaya akan adanya Tuhan, akan adanya Allah, dan mau berbuat baik, maka percaya akan adanya Allah dan percaya akan adanya kehidupan setelah kematian, kebangkitan jiwa lama ke dalam raga yang baru, yang akan menerima hasil amal perbuatannya pada masa lalu, dan dia mau berbuat baik, beramal saleh, maka dia tidak perlu takut dan tidak perlu susah dalam kehidupannya, baik saat ini, dunia ataupun nanti di akhirat. Dua ayat ini tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun. Hatta ayat innad-dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi adalah agama Islam. Karena apa? Ketika umat manusia menjalankan agama kedamaian yang menyebarluaskan perdamaian, keselamatan, itulah namanya Islam. Para pemirsa dan pendengar sekalian tidak harus dan tidak wajib mengikuti apa yang saya ucapkan. Saya tidak memaksakan untuk percaya, tetapi Allah sendiri yang menyampaikan itu. Agar apa? Tujuan saya adalah agar semua umat manusia damai, rukun, dan berbahagia semuanya. Tidak saling bermusuhan satu sama lain. Jadilah seperti orang Indonesia dan Belanda. Saat ini orang Indonesia dan Belanda mempunyai hubungan bilateral. Padahal dulunya kita ini dibunuhi oleh Belanda, company. Ada berapa puluh ribu, ratus ribu rakyat Indonesia yang dibantai oleh Belanda. Tapi kita tidak dendam nih. Tidak ada rasa dendam kan? Karena sudah menganggap bahwa itu masa lalu. Begitu juga umat-umat agama lain, misalkan Hindu, Buddha, misalkan, ya kan. Jangan mengatakan bahwa
Wali Songo itu menginvasi secara politik, memaksa penduduk Jawa, Nusantara untuk masuk Islam. Jangan, tidak. Mereka datang, para Wali Songo itu untuk membawa agama perdamaian, yaitu Islam. Tidak ada gunanya lagi untuk saling iri dan dendam. Kalau itu masih kita terapkan, maka kita tidak bisa dikategorikan sebagai penduduk surga. Padahal cita-cita semua agama itu adalah masuk surga. Masuk dalam kehidupan Darussalam, damai. Damai itu indah. Semua umat manusia harus berbahagia. Karena sesuai dengan firman Allah bahwa di surga itu Allah menghilangkan perasaan iri dengki, hasud, dendam itu enggak ada. Surat Al-Hijr ayat 47 itu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami lenyapkan, kami singkirkan, kami hilangkan segala rasa dendam, dengki, iri, hasud ya di hati para penduduk surgawi. Jadi penduduk surga itu tidak memiliki rasa iri dan dendam. Gil. Ya, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu kan doa-doa kita. Selain minta ampunan juga minta kepada Allah akan dihilangkan rasa ghil, iri, dengki, dendam, hasud. Ya. Dengan sesama umat manusia, tidak hanya sesama umat dengan agama yang sama, tetapi sesama umat manusia. Ya, dilenyapkan oleh Allah penduduk surga itu di dalam hatinya perasaan iri, dengki, dendam. Mereka merasa bersaudara, duduk bersama, berhadap-hadapan dalam satu tempat yang menyenangkan, membahagiakan. Seperti ketika kita duduk-duduk santai ya, di tempat peristirahatan ya, area wisata ya, di tempat-tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Itulah isinya penduduk surga. Jadi ibarat kalau kita buktikan sekarang itu di Bali ya, orang-orang Bali itu ketika ada orang-orang yang berwisata baik domestik ataupun luar negeri ya ke sana, itu mereka ya welcome gitu. Jadi tidak ada rasa iri dengki. Enak sing menikmati daerah saya ke orang-orang luar daerah Bali. Mereka selalu welcome. Gitu. Jadi kita tidak boleh sakit hati, tidak boleh iri dan dengki. Jadi bila mana ada orang yang masih dalam hatinya itu ada rasa dengki dan iri, dengki, dendam, hasud, maka dia belum layak untuk menjadi penduduk surga. Karena orang-orang surgawi itu selalu berhati bersih. Hatinya selalu bersih dari perasaan hasud, iri, dengki, dan dendam. Surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Jadi tidak diukur apa bentuk ibadahnya, enggak. Tapi hanya dengan sifat menjauhi diri dari iri dan dengki itu cukup untuk bisa masuk surga. Bahkan dulu pada masa Rasulullah sedang duduk bersama dengan para sahabat di Masjid Nabawi Madinah, itu ada orang yang lewat sampai 3 kali itu. Orang Ansor. Mereka bertanya-tanya para sahabat yang ada di dekat Rasulullah itu. Itulah ahli surga. Rasulullah tahu karakter dari laki-laki Ansor tersebut. Diulangi sampai 3 kali berturut-turut itu. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As itu penasaran, ingin menyelidiki apa istimewanya sahabat lelaki Ansor itu. Lalu menginap 3 hari 3 malam di rumah lelaki Ansor tadi,
sahabat Abdullah bin Amr bin As itu untuk mengetahui adalah dia selalu berkata baik dan tidak mau memiliki perasaan iri, hasud, dengki terhadap sesama umat Islam dan sesama umat manusia. Dan itu selalu dia jaga agar bersih hatinya. Tidak akan merasa iri dengan kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Dia selalu mensyukuri apa yang telah ia terima, kenikmatan dari Allah itu. Akhirnya, oh ternyata lelaki Ansor inilah penduduk surga yang sebenarnya. Demikian episode singkat tentang surga, ya, dan neraka, dan nanti akan kita bahas lagi pada episode berikutnya dalam satu tema yang sama, ya. Masih belum selesai ini bahasannya. Semoga bisa bermanfaat dan dipahami oleh semua. Semoga umat manusia di muka bumi ini semua berbahagia. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.